Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa guru itu merupakan agen perubahan dalam ekosistem pendidikan. Keberadaan guru itu menjadi suatu kunci dalam memajukan pendidikan. Nah, oleh sebab itu, guru tersebut tentu harus memiliki kapasitas dan kompetensi sebagaimana yang sudah diatur agar proses pendidikan tersebut bisa dilakukan secara baik dan maksimal tentunya. Nah, oleh sebab itu, pada tahun 2020 ini salah satu program pemerintah yaitu program sekolah penggerak itu salah satu eh, hal yang sangat di salah satu hal yang sangat ditekankan adalah terkait dengan pengembangan kapasitas guru. Nah, pengembangan kapasitas guru ini tentu menjadi satu hal yang mesti dilakukan. Nah, oleh sebab itu, salah satu bentuk pengembangan kapasitas guru ini adalah melalui program sekolah penggerak. Di sini direkrut guru-guru penggerak, yang guru-guru penggerak tersebut mereka akan menjadi agen perubahan dalam memajukan ekosistem pendidikan. Nah, di awal sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak kita semua, kita bersama, mari kita wujudkan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program sekolah penggerak. Tentunya peran guru penggerak ini sangat penting ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa tahun 2020 itu Kemendikbud sudah mencanangkan dan saat ini sudah jalan itu program sekolah penggerak, sudah ada guru penggerak, sudah ada pelatih ahli, sudah ada sekolah-sekolah penggerak yang kesemuanya itu akan menjadi sebuah ekosistem dalam memajukan pendidikan di Indonesia tentunya. Nah, sebelum saya menunjukkan presentasi slide kepada sahabat-sahabat semua, saya ingin menjelaskan bahwa di sini ada profil pelajar Pancasila, yang profil pelajar Pancasila tersebut kita harus paham seperti apa konsep profil pelajar Pancasila tersebut, sehingga pada akhirnya nanti ketika kita kaitkan dengan program sekolah penggerak ini, konsep profil pelajar Pancasila ini sudah kita pahami dan para guru nanti bisa mengaplikasikan konsep tersebut di tengah-tengah lingkungan pendidikannya tersebut. Nah, saya awali dengan visi pendidikan. Visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Nah, visi pendidikan Indonesia ini itu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 item, saya menyebutkan 6 item, yaitu bagaimana dengan profil pelajar Pancasila tersebut itu bisa terwujud generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan ini adalah rumusan dari visi tersebut. Nah, salah satu yang menjadi kunci utama dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila ini tentu keberadaan guru. Makanya di sini saya ulangi, pemerintah sudah merekrut sejumlah guru-guru penggerak untuk menjadi agen of change, agen perubahan dalam dunia pendidikan, bagaimana profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud di tengah-tengah lingkungan pendidikan. Baik, kita lihat di sini peran guru saat ini, ya kan? Peran guru saat ini sebelum adanya program sekolah penggerak ini, apa program saat ini? Sebentar saya tampilkan slide ini. Baik, ya ini ya, saya paskan dulu. Nah, apa yang menjadi program saat ini? Program saat ini, itu peran guru saat ini adalah mendorong peningkatan akademik murid, ya, mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Mari kita analisis peran guru saat ini dengan harapan dan peran guru penggerak.
Kalau di sini mendorong peningkatan prestasi akademik murid, maka di sini mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ada 6, yaitu. Jadi kalau tadi mendorong peningkatan prestasi akademik, itu berubah menjadi mendorong tumbuh kembang murid secara holistik melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya, kalau peran guru saat ini sebelum masuk ke wacana ini ya, guru penggerak, itu mengajar dengan kreatif. Bagaimana guru itu mampu mengajar dengan kreatif, sedangkan harapan peran guru penggerak itu menjadi pelatih ataupun coach, mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi diharapkan guru penggerak tersebut dia bisa menjadi mentor, bisa menjadi coach, pelatih pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian berikutnya itu mengembangkan diri secara aktif. Itu peran guru saat ini, ya. Melalui sekolah penggerak, harapannya itu peran guru penggerak itu bisa menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Jadi berubah dari pengembangan diri secara aktif berubah menjadi ataupun bergeser dikembangkan menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Berikutnya kita lihat ya. Pengawas dan kepala sekolah itu adalah mitra ya, mitra. Oke, sebelumnya mungkin saya perlu jelaskan juga di sini ya, apa itu guru penggerak? Ya, mari kita simak sebelumnya bahwa guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran ya. Guru penggerak itu pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif ya dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kata kunci dalam guru penggerak ini adalah bagaimana mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, ya kan? Serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi saya jelaskan di sini bahwa pengimplementasian pembelajaran yang berpusat pada murid ini dia menjadi teladan serta mampu menjadi transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, oleh sebab itu perjalanan guru penggerak itu dimulai dengan tahapan seleksi, tentu diseleksi terlebih dahulu, kemudian mengikuti rangkaian program pelatihan guru penggerak selama 9 bulan yang terdiri dari kelas pelatih. Ada yang sifatnya itu secara daring, lokakarya, dan ada juga yang sifatnya pendampingan. Oke, berikutnya kalau kita lihat di sini, guru penggerak itu akan selalu berpihak kepada muridnya. Ya, guru penggerak itu selalu berpihak kepada murid. Bagaimana cara berpihak kepada murid? Di sini kita lihat guru mengikuti pendidikan guru penggerak setelah dia terseleksi, terpilih sebagai seorang guru penggerak, maka langkah yang dilakukan adalah dia menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan di luar sekolah. Bagaimana caranya? Guru tersebut yang sudah ditetapkan sebagai guru penggerak, dia mampu menggerakkan komunitas belajar. Kepala sekolah, pengawas, orang tua, siswa, dan seluruh stakeholder lainnya itu mampu menggerakkan komunitas ya, komunitas belajar di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Kemudian, guru lain itu dapat menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan tahapan perkembangan murid. Artinya setelah adanya guru penggerak, lalu dia menggerakkan komunitas belajar sehingga guru lain itu dapat menerapkan sebagaimana yang ditemukan ataupun yang yang didapatkan dari hasil komunitas tersebut. Sehingga guru yang memang belum ditentukan sebagai guru penggerak, dia juga dapat menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan tahapan perkembangan murid. Kemudian berikutnya itu guru menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan tahapan perkembangan murid tentunya ya. Guru itu bagaimana caranya itu mampu menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan tahapan perkembangan murid. Sehingga pada akhirnya guru penggerak itu mampu menciptakan murid yang merdeka belajar. Ya. Di sisi yang lain, itu juga ada pengawas dan kepala sekolah. Mereka adalah mitra strategis ya. Guru, pengawas dan kepala sekolah itu adalah mitra strategis. Guru penggerak dalam mengupayakan terjadinya transformasi pendidikan di sekolah wilayahnya. Ya, kalau kita lihat di sini pengawas itu mitra belajar dan transformasi perubahan pendidikan di wilayahnya.
Kemudian pengawas sekolah itu adalah mitra calon guru penggerak dalam mengaktifasi program-program pengembangan guru di wilayah. Kemudian calon guru penggerak, kemudian ada mitra belajar dan transformasi perubahan pendidikan di sekolah. Di sini nanti ada kepala sekolah. Artinya kepala sekolah, pengawas, guru penggerak ini akan bermitra dalam proses transformasi pendidikan yang berpusat pada murid, berkolaborasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, baik demikian paparan singkat saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Intinya saya ingin mengatakan bahwa profil pelajar Pancasila itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian apalagi ini berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, tentu dalam hal ini kita perlu melakukan sebuah gerakan bersama agar proses transformasi pendidikan di Indonesia itu melalui sekolah penggerak untuk menciptakan profil pelajar Pancasila itu dapat terwujud hendaknya, sehingga ke depan pendidikan Indonesia itu bisa menjadi pendidikan yang lebih maju, pendidikan yang lebih mandiri, pendidikan yang lebih mampu berdaya saing di tingkat global, dan bangsa Indonesia tentu akan menjadi bangsa yang lebih maju ke depannya dibandingkan sekarang. Kenapa? Karena kita sudah menghasilkan, menciptakan kader-kader bangsa itu yang merdeka belajar dan melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Demikian paparan singkat saya pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Marilah sama-sama kita berdoa, semoga pendidikan Indonesia itu bisa semakin baik ke depannya melalui program-program dan melalui ide-ide, gagasan-gagasan yang sama-sama kita pikirkan untuk kemajuan bangsa dan negara, untuk kemajuan generasi bangsa. Demikian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.